metode partisipatif dan kolaboratif, dan mahasiswa bisa melihat tayangan video yang sudah saya share di VLM ya. Kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan dari video yang disampaikan di VLM? Ada pertanyaan yang mungkin mau disampaikan? Kira-kira sudah melihat semua belum mahasiswa yang ada di sini? Ada yang belum sempat melihat videonya? Nah, jadi sudah paham semua terkait dengan metode yang kita lakukan selama setengah semester nanti ini ya, mulai dari hari ini hingga akhir semester. Nah, dari yang kemarin kita bentuk untuk masing-masing kelompok, berarti saat ini ada berapa kelompok yang sudah terbentuk? Boleh saya diberitahu oleh perwakilan siapa salah satu ketua kelas atau koordinator kelas lah? Ada yang bisa mewakili? Untuk mata kuliah parasitologi ini terutama untuk mini risetnya. Insya Allah sudah sih Bu, itu sekitar 15-an insya Allah. 15 kelompok? Ya, karena satu kelompok itu ada, kemarin dari arahan Pak Beliau itu ada 3 orang kalau tidak salah, satu kelompok. Ya, berarti ada 15 kelompok, masing-masing beranggotakan 3-4 orang begitu ya. Ini kalau totalnya 30 lebih nih. 30. Kalau 30 saja dibagi 3 sudah 15 ya. 45 harusnya kalau 3. Ini anggota kelas ini ada berapa orang totalnya? Saya kemarin belum ngecek lagi. Anggota kelompoknya sudah fix ya, tidak ada perubahan lagi. Sudah ya. Bisa minta tolong di-share ke saya salah satu yang punya data nama-nama anggota kelompoknya. Siapa yang bisa membantu? Mas Yudis atau kemarin yang kontak itu Mbak siapa, Nabila atau? Iya Bu, saya kirimkan. Ya, coba di share screen aja di sini supaya kita bisa lihat bersama nama anggota kelompoknya, kemudian berapa banyak anggota kelompoknya. Ada filenya? Ada Bu, tapi kebetulan saya tidak bisa share screen. Mungkin saya minta tolong ke Yudis Tira. Oke. Ya. Ini pembagian kelompoknya, kelompok 1 sampai 15. Berarti masing-masing sudah punya judul apa yang mau dijadikan topik untuk mini risetnya. Nah, ini dari yang terpampang di sini ada anggota kelompok 3 yang belum ada judulnya. Ini ke bawah 6. Hanya kelompok 3 kah yang belum ada judul? Yang lainnya sudah. Ya. Izin jawab Bu. Ya, silakan Pak Lensky. Iya, untuk kelompok 3 sendiri sudah memiliki judul Bu. Judulnya apa? Coba ditulis kalian di sini. Judulnya itu Identifikasi Ektoparasit pada Ikan Lele Clarias SP budidaya di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Bu. Budidaya, identifikasi ektoparasit, apa tadi?
pada ikan lele Clarias SP budidaya di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Bu. Clarias SP, ada budidayanya tadi apa? Iya, Bu, budidaya di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Bu. Oh, ikan lele budidaya di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Iya, betul. Iya. Oke, berarti semua kelompok sudah ada judul yang akan diteliti. Mulai dari kelompok pertama, ini ada yang sama tidak? Identifikasi ektoparasit pada kucing, parasit obligat dan fakultatif pada kambing, pada ikan lele, selada di pasar besar Kota Malang, terus tanaman hias, ini kupu-kupu di hutan Kota Malabar, kemudian ikan bandeng, sayur seledri, selada, dan brokoli dengan metode flotasi di pasar Kediri ini ya, di Kediri. Ini lokasinya memang dekat dengan Kediri semua ini. Nah, kelompok 8? Izin menjawab, Bu, iya. Iya, memang pas berdekatan ya. Iya, Jadi Bu. dilakukan. Oke. Yang Iya lain, Bu, berdekatan kelompok 8 di Kediri. oke, nggak salah. Terus yang lain burung peliharaan. Oke, metode pewarnaan silikon ini di pasar kota di Noyo. Oke, yang lainnya ektoparasit di ayam, kucing. Ini bedanya yang ayam peliharaan dengan ayam broiler ini apa nih? Pada ayam peliharaan, oh satunya di Nganjuk, satunya di Kota Malang. Satunya ayam broiler, satunya ayam kampung ini ya, ayam peliharaan di Kota Nganjuk. Kemudian prevalensi derajat investasi pinjal pada kucing liar dan kucing peliharaan di perumahan di pemukiman sekitar Universitas Brawijaya. Lokasinya di mana ini? Kalau untuk yang pinjal kucing liar ini lokasinya sekitar Universitas Brawijaya itu kan luas ya. Batasannya di mana nih? Kelompok 14. Kelompok 14. Ada yang mewakili kelompok 14? Lydia, Adinda, Nabila, atau Imade? Nanti lokasinya di mana ini? Yang di sekitar Universitas Brawijaya. Oke, sebelum sampai ke situ, setiap kelompok ini kan nanti akan membuat proposal. Apakah sudah dibuat proposalnya? Buat kemarin waktu pertemuan dengan Pak Bagio. Sudah dibuat ya semuanya? Iya Ibu sudah. Proposalnya sudah dikumpulkan belum? Sudah Ibu ke Pak Bagio, ke emailnya Pak Bagio. Begitu. Oke, dari Pak Bagio sudah ada revisi belum terkait dengan proposal yang sudah dikumpulkan? Ada saran-saran revisi begitu dari proposalnya? Belum ada? Belum Ibu. Oke, ya, berarti seharusnya hari ini bisa menyampaikan begitu ya untuk masing-masing kelompok proposal yang sudah dibuat itu kemudian ada revisi atau tidak itu seharusnya hari ini bisa disampaikan ke mahasiswa kira-kira saran-saran apa yang bisa ditambahkan untuk menyempurnakan atau memperbaiki dari proposal masing-masing ya. Kalau misalnya belum tapi proposalnya sudah dikirim ke Pak Bagio,
Berarti nanti saya dan Pak Bagio akan mencoba melihat isi proposalnya, kemudian memberikan saran ya, saran supaya ada perbaikan begitu dari setiap proposal yang ada. Nah, minggu depan itu kami beri kesempatan untuk barangkali setiap kelompok bisa membuat semacam presentasi begitu ya, semacam presentasi kira-kira isi proposalnya itu setelah diberikan saran secara tertulis tadi, kira-kira bagaimana metode yang akan dilakukan. Jadi nanti saya coba membuatkan template-nya begitu ya, template untuk PPT-nya. Kira-kira mahasiswa harus presentasi berapa lama, kemudian masing-masing kelompok itu bisa membuat PowerPoint-nya. Nah, kalau seluruh kelompok presentasi nampaknya waktunya tidak akan mencukupi. Jadi nanti kita akan coba memilih ya secara acak begitu beberapa kelompok untuk presentasi terkait dengan materinya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian nanti saran-sarannya itu sudah langsung sudah langsung diperbaiki saran-saran dari dosen untuk proposal yang sudah dikumpulkan, sehingga yang dipresentasikan yang sudah perbaikan gitu ya. Jadi hari ini saya coba memberikan saran terhadap proposal yang ada, nanti di-share di VLM, kira-kira setiap kelompok itu ada saran-saran apa. Nah, itu nanti bisa sekaligus untuk dijadikan bahan perbaikan untuk membuat PPT. Jadi minggu depan setiap kelompok membuat PPT, kemudian mencoba mempersiapkan untuk presentasi. Ini apa mungkin sama Pak Bagio sudah diminta untuk buat PPT yang dipresentasikan? Sudah ya? Sudah, Ibu. Oh, sudah berarti. Oke, alhamdulillah. Berarti sekarang harusnya sudah siap untuk presentasi ya? Bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Kalau misalnya hari ini siap presentasi, berarti kita bisa mengoreksi sekaligus ya, kita koreksi sekaligus sehingga nanti berikutnya sudah tinggal pelaksanaan. Kemarin apakah sudah pernah dipresentasikan ini proposal masing-masing? Belum? Belum, Ibu. Belum dipresentasikan. Oke, hari ini yang siap untuk presentasi kelompok berapa? Ada yang siap untuk presentasi saat ini? Kemarin sudah diminta Pak Bagio untuk membuat PPT-nya ya. Berarti apa sudah ada saran dari Pak Bagio masing-masing proposal? Belum ada, Ibu. Belum ya? Untuk saran belum ada, Bu. Oke, yang hari ini siap untuk presentasi kelompok berapa? Silakan kalau ada yang mau presentasi, jadi sebagai perwakilan kita bisa melihat isi dari materinya, kira-kira yang perlu diperbaiki pada bagian mana. Saya belum terima proposalnya soalnya. Ada yang siap untuk presentasi? Kemarin diminta buat PPT kan ya sama Pak Bagio? Saya coba minta proposalnya.
Halo, ada yang bisa mewakili? Halo, ada yang bisa mewakili kelompok 1? Kelompok 1, Panglewai Louis Antonius, M. Dava, sama Rike Ayu Kusumawardani. Mana ini orangnya? Mahasiswanya mana nih? Ya, Bu. Pak, gimana? Siap untuk presentasi? Sejauh ini sebenarnya siap, Bu. Cuma ada beberapa yang perlu di. Ya, nggak apa-apa. Coba di-share screen saja. Kira-kira materinya terkait dengan apa yang mau dikerjakan. Ya, silakan. Sambil menunggu Mas Dava mau presentasi, ini tolong on cam ya, saya sambil screenshot ini. Semuanya bisa on cam, saya sambil screenshot untuk presensi hari ini. Sambil nunggu Mas Dava mencari filenya. Ya, oke. Nah, ini sudah siap, sudah jadi. Ya, silakan Mas Dava bisa beserta pokoknya kelompok 1 presentasi. Mas Dava, Mbak Rike sama Mbak atau Mas ini? Panglewai. Louis. Oh, Louis. Oke. Kakak Louis ya. Oke, silakan coba presentasikan maksimum 10 menit aja. Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Berikut kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ide penelitian kami, yaitu identifikasi parasit pada kucing domestik Felis silvestris crepus dengan metode deep skin scraping di Kota Malang. Seperti yang kita tahu, kucing itu merupakan salah satu hewan domestik yang biasanya dijadikan hewan peliharaan, sama seperti anjing dan ikan dan lainnya. Dan sangat begitu dekat sehingga bagi masyarakat itu kucing itu sudah memberikan tujuan entertaining untuk manusia. Dan kucing juga tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan suatu penyakit dari lingkungannya dan dapat sakit. Dan penyakit kucing ini seringkali biasanya dapat terdeteksi dari manusia oleh manusia karena penyakitnya itu tidak seperti penyakit pada manusia. Biasanya terjadi karena adanya parasit atau mungkin virus yang menyebabkan kucing itu sakit. Dan pemeriksaan parasit secara rutin itu dapat dilakukan untuk mengetahui bahwa apakah kucing itu sakit atau tidak. Dan dari pemeriksaan secara rutin itu kita dapat mengetahui jenis parasit atau virus apa saja yang dapat menyebabkan kucing ini sakit. Dan dari latar belakang masalah tersebut,
kelompok kami melakukan penelitian untuk mengidentifikasi keberadaan parasit pada kucing domestik agar mengetahui teknik pengobatan, terus langkah pencegahan dan cara infeksi dari parasit tersebut. Boleh next? Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat parasit pada kucing domestik di Kota Malang dengan yang ditemukan dengan metode scraping. Tujuan penelitian ini itu untuk mengidentifikasi parasit pada kucing domestik yang ditemukan di Kota Malang dengan menggunakan metode scraping. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini itu diharapkan memberikan informasi terkait parasit yang menyerang kucing dan diharapkan dapat membantu penanganan penyakit yang berkaitan dengan parasit yang terdapat pada kucing yang ditemukan. Ya, selanjutnya yaitu metode deep skin scraping. Untuk yang pertama itu kucing domestik diamati morfologi yang terdapat pada kucing tersebut. Kemudian dicari gejala klinis pada kucing tersebut yang mengindikasikan terdapat tungau. Selanjutnya kulit kucing yang terdapat lacy atau yang mengindikasikan terdapat parasit atau tungaunya itu dikerok sedalam kurang lebih 1 hingga 2 cm. Kemudian hasil kerokan diletakkan pada objek gelas dan ditetesi larutan KOH 10% sebanyak 1 hingga 2 tetes. Kemudian diamati di mikroskop dengan perbesaran 40 kali hingga 100 kali dan kemudian parasit yang ditemukan diidentifikasi dengan studi literatur baik buku maupun jurnal. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah siap dengan PPT-nya. Kalau boleh, tadi tetap ditampilkan coba. Ini sebagai contoh, saya sekaligus memberikan saran gitu ya, supaya nanti seluruh anggota kelompok atau seluruh kelompok yang lain itu nanti juga bisa memberikan presentasi seperti saran-saran yang saya berikan. Coba boleh di-share lagi, share screen lagi PPT-nya tadi, kelompok 1. Ini nanti sebagai contoh ya. Kalau untuk judulnya ya, ini karena kita kerjakan bukan kita ya, mahasiswa, kelompok mahasiswa kerjakan kegiatan ini hanya kurang lebih bulan April, Mei, Juni sudah selesai. Jadi ada beberapa minggu saja, sekitar 6 minggu saja, atau mungkin kurang karena ada waktu libur lebaran itu ya. Sehingga kalau bisa tolong lokasi itu untuk semua kelompok dibatasi ya, dibatasi lokasinya seperti judul di sini. Identifikasi parasit pada kucing domestik dengan metode deep skin scraping di Kota Malang. Kota Malang itu terdiri dari banyak kecamatan. Ya, Kota Malang terdiri dari banyak kecamatan, terdiri dari banyak kelurahan. Nah, kalau kalian mau melakukan ini di seluruh Kota Malang, ini akan makan waktu yang sangat panjang. Nah, saran saya dari judulnya saja sudah dibatasi. Jadi di mana, di kelurahan mana kalian akan melakukan proses untuk metode deep skin scraping ini. Jadi nanti di latar belakangnya disesuaikan. Mengapa dipilih Kota Malang, misalnya kelurahan di Noyo yang dekat dengan kampus begitu ya.
Kecamatan Lowokwaru, kalau lebih luas lagi Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Dinoyo itu sebagai lokasi samplingnya nanti, sehingga latar belakangnya juga harus memuat informasi terkait mengapa dipilih lokasi tersebut sebagai tempat sampling. Apakah di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru itu memang terdapat banyak jenis kucing yang kalian ingin tahu tadi, kucing domestik. Jadi berdasarkan survei pendahuluan, ya, survei pendahuluan sepintas begitu kalian akan survei di sekitar Kota Malang barangkali ya. Kemudian ternyata yang banyak kucing domestik itu ada di Kelurahan Dinoyo. Nah, ini di latar belakang nantinya harus disampaikan. Jadi dipilih kucing sebagai objek penelitian itu tadi sudah disampaikan karena mungkin banyak orang yang suka dengan kucing begitu ya, tetapi hal yang penting ini dibatasi kucing liar atau kucing peliharaan. Kalau misalnya kucing peliharaan berarti kita harus melihat di sekitar lokasi itu memang banyak orang yang memelihara kucing. Itu di lokasi mana? Di Kota Malang. Tadi dibatasi area, kelurahan mana saja yang akan diamati ya. Kemudian batasan jumlah kucing yang akan diamati itu berapa banyak ya objek penelitian. Jadi untuk semuanya juga mengamati burung, mengamati tadi ikan lele, ikan atau apapun itu objek penelitiannya harus dibatasi. Jadi ini saran untuk semuanya. Yang pertama ada batasan objek penelitian ya. Dari judul itu sudah ada batasannya. Kemudian lokasi penelitian, kalau kita melakukan sampling di lapang itu dibatasi lokasinya seberapa luas lokasinya, kemudian jumlah ya. Jumlah hewannya itu juga ada batasannya karena waktu yang ditentukan ini sangat singkat. Jadi kalau terlalu banyak nanti waktu kalian untuk analisis data menjadi sangat sempit ya. Kemudian saran yang ketiga, di latar belakang harus tertuliskan dengan jelas alasan pemilihan lokasi. Yang pertama, objek penelitian yang kedua. Jadi mengapa dipilih lokasi di kelurahan tersebut atau kota tersebut? Kemudian mengapa dipilih kucing sebagai objek penelitian? Dan kemudian mengapa dipilih metode itu untuk mengidentifikasi jenis parasit yang ada di kucing. Itu juga disampaikan alasannya. Kemudian slide yang ketiga coba. Slide yang ketiga. Nah, ini rumusan masalah itu harus disesuaikan dengan judul yang ada. Jadi kalau judulnya misalnya mengidentifikasi, maka rumusan masalah di sini bisa disampaikan bagaimana jenis parasit yang ada pada kucing atau yang ditemukan pada kucing domestik yang ada di kelurahan mana dengan metode scraping. Itu ya. Jadi yang nantinya rumusan masalah ini akan dijawab pada kesimpulan. Rumusan masalah dan tujuan itu nanti akan dijawab pada kesimpulan. Ya. Ini kalau untuk manfaat ini juga bisa disesuaikan dengan masing-masing objek penelitian. Jadi kalau misalnya di sini penelitian tentang kucing, ya manfaatnya nanti bagi penyuka kucing, bagi pemelihara kucing, kemudian bagi dinas kesehatan atau yang menyangkut kucing itu sendiri. Itu bisa dimasukkan di dalam manfaat. Untuk slide keempat, nah ini slide keempat, ini untuk metode deep skin scraping, itu nanti tolong disebutkan metode deep skin scrapingnya menurut siapa.
Ya, kalau misalnya kalian studi literatur dari jurnal, itu kan ada tuh jurnalnya, autornya siapa. Nah, di sini harus ada sumber pustakanya. Jadi metode deep skin scraping ini menurut siapa? Atau sudah dilakukan oleh siapa di jurnal tersebut. Jadi harus ada standar untuk metodenya. Tidak boleh kita ngarang sendiri gitu ya metodenya, supaya nanti hasilnya itu bisa standar. Kalau misalnya kalian membuat metode baru, nah itu boleh dibuat nama kalian sendiri. Tetapi kalau kita meniru atau kita mensitasi metode orang lain, maka sumber pustakanya itu, ini metode menurut siapa harus dituliskan. Jadi metode deep skin scraping menurut siapa, dalam kurung menurut siapa, begitu, tahun berapa itu dilakukan. Ya, jadi biar kita punya standar untuk melakukan penelitian. Karena kalau penelitian yang baik itu harus ada standarnya. Kalau seandainya sudah pernah dilakukan oleh orang lain, maka kita hanya mengikuti, atau kalau misalnya ada modifikasi, maka kita bisa menuliskan di situ metode deep skin scraping dengan modifikasi apa gitu. Itu untuk penulisan metode. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, jumlah yang diamati objek penelitiannya harus dituliskan. Jadi tidak boleh hanya mengamati 1 ekor kucing saja, karena ini memang semacam mini riset, jadi harus ada ulangannya. Berapa banyak yang akan kalian lakukan untuk mengamati kucing. Makanya perlu survei pendahuluan, pergi dulu ke satu lokasi, survei di sana, bagaimana kondisi hewan yang ingin kita amati. Apakah di lokasi tersebut jumlahnya banyak? Nah, kalau banyak bisa kita jadikan lokasi itu lokasi penelitian. Tapi kalau misalnya jumlahnya hanya sedikit, nanti sayang waktu yang kalian buat nulis proposal, ternyata lokasi itu tidak mendukung untuk kegiatan kalian. Jadi nanti kendalanya setelah kami lakukan penelitian ini, Bu, ternyata tidak ada ditemukan kucing sama sekali. Nah, ini kan sayang. Jadi harus survei terlebih dahulu, mana lokasinya ditentukan. Nah, itu yang ditulis di judul supaya judulnya lebih spesifik, ada batasan lokasi. Ya, ini karena mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini pasti sudah mengambil mata kuliah metode penelitian, metode penulisan ya, metode penulisan, sehingga harus sudah paham bagaimana cara untuk risetnya, karena sebentar lagi kalian juga akan melakukan riset untuk skripsi, dan tidak menutup kemungkinan ide untuk praktikum ini atau praktek ini bisa digunakan untuk ide riset tugas akhirnya. Jadi harus semuanya standar, penelitiannya harus ada sumber pustakanya. Kemudian kalau di sini menggunakan mikroskop atau menggunakan bahan, nah ini perlu diperhatikan kira-kira nanti bagaimana cara kalian mendapatkan bahan tersebut. Apakah bahan ini akan dibeli sendiri atau bagaimana? Nah, ini nanti perlu didiskusikan juga penggunaan laboratorium. Bagi kelompok yang memerlukan penggunaan laboratorium, maka sebaiknya bisa dikoordinir oleh ketua kelas atau koordinator kelas. Jadi di sini mungkin perlu nanti ditunjuk koordinator kelasnya siapa. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Nanti koordinator kelas mendata kelompok 1 misalnya memerlukan penggunaan laboratorium apa. Terus digunakan kapan saja, alat yang diperlukan apa. Ya, jadi nanti tolong dibuatkan tabel begitu. Yang pertama kolom pertama kelompok, kolom kedua laboratorium yang akan dipakai ya. Laboratorium yang akan dipakai, laboratorium apa, kemudian kolom yang terakhir, atau bukan terakhir ya, kolom berikutnya yang ketiga adalah alat yang akan digunakan untuk di masing-masing lab tadi itu apa. Nah, kolom yang terakhir adalah volume, jumlahnya berapa.
Ya, kalau misalnya ada bahan seperti ini, maka kita harus juga melihat keberadaan bahan itu ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti kan kita harus mengusahakan sendiri bahannya. Nah, ini juga harus dicek apakah bahan tersebut memang ada. Ya, bahannya ada tidak di laboratorium. Kalau tidak ada berarti kan kita harus mencari. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu dipastikan untuk di laboratorium karena saat ini meskipun sudah diizinkan untuk melakukan penelitian di laboratorium, akan tetapi masih perlu penjadwalan ya, karena penggunaan lab itu juga mayoritas banyak digunakan juga untuk riset mahasiswa S1, S2, dan S3. Sehingga untuk yang praktikum atau mengambil mata kuliah ini kita bisa mengatur ya daftarnya. Nanti biasanya ada daftar yang harus kita ikuti untuk masing-masing laboratorium. Misalnya lab ekologi, kita memerlukan alat. Nah, alat itu diperuntukkan oleh kelompok mana saja. Nah, nanti akan dibuat daftarnya oleh Mas Purnomo. Kira-kira kelompok berapa akan melakukan kapan begitu supaya tidak seluruh kelompok ada di lab itu semua karena masih ada pembatasan ya. Tidak boleh ada kerumunan di dalam laboratorium sehingga nanti shift-shiftan masuk ke laboratoriumnya. Demikian juga dengan di lab diversitas hewan, di atas itu kan kecil labnya, lebih kecil dari lab ekologi. Jadi yang masuk juga nanti kita perlu atur supaya tidak menggerombol pada satu waktu tertentu. Ya, itu jadi nanti tolong ketua kelasnya, siapa ketua kelas yang di sini? Koordinator kelas atau ketua kelasnya siapa di mata kuliah ini? Siapa yang ditunjuk? Mas Yudis atau Nabila ini yang ditunjuk? Halo? Gak ada suaranya. Siapa yang ditunjuk untuk ke koordinator kelas di sini? Sebenarnya itu Bu, kalau dari kemarin tuh yang memberikan info sampai itu sebenarnya Nabila Bu, sebenarnya ya. Cuma saya kurang tahu apakah pasti atau tidak. Kita anggap saja atau kita tunjuk saja Mbak Nabila untuk menjadi koordinator kelas. Jadi nanti minta tolong Mbak Nabila membuatkan tabel ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kolom pertama kelompok ya. Kemudian kolom kedua laboratorium yang digunakan oleh kelompok. Kolom ketiga alat yang digunakan oleh kelompok. Kolom keempat itu adalah jumlah atau volume alat yang dipakai ya. Bisa juga ditambahkan dengan bahan yang digunakan. Nah, kalau misalnya bahan ini ada di laboratorium, mungkin kita bisa mengajukan penggunaan bahan ini ke jurusan. Tapi kalau tidak ada, otomatis kan berarti kita harus mencari sendiri bahan tersebut. Ya, Mbak Nabila bisa dipahami? Iya Bu, bisa. Oke, ya. Oke, kalau ini waktunya sudah habis ini ya? 9.40. Kalau dari informasi yang saya sampaikan tadi bisa dipahami semua nggak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, ini share screen-nya bisa di-close, di-stop share screen-nya. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk tiap kelompok berarti mempersiapkan diri ya, membuat PPT. PPT-nya itu nanti di-upload atau di-convert dulu aja ke PDF supaya tidak terlalu besar. Nanti saya buatkan pengumumannya di VLM. Masing-masing kelompok mengupload PPT-nya. Nah, minggu depan mungkin ada beberapa perwakilan yang akan presentasi begitu ya. Nanti saya coba baca proposalnya dengan Pak Bagio, kemudian kita berikan saran-saran.
Nah, kalian membuat PPT-nya sesuai dengan saran-saran yang kami berikan. Ya. Jadi minggu depan kita undi saja siapa yang presentasi atau kelompok berapa yang barangkali perlu klarifikasi atau apa begitu ya untuk proposalnya. Jadi kita biar tahu ini yang dimaksudkan seperti apa begitu. Kalau misalnya sudah jelas ya sudah, tidak perlu semua presentasi. Nah, yang data tadi itu sebaiknya segera dibuat. Setelah ini bisa dibuat datanya apa saja, kemudian nanti diberikan ke saya, bisa di WA saja tabelnya itu. Nah, nanti kita buatkan surat izin untuk ke masing-masing kepala laboratorium supaya kalian diizinkan ketika masuk di laboratorium yang berkaitan. Ya, nanti bawa surat izinnya itu ketika mau datang ke lab supaya nanti tidak ditolak. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Ada pertanyaan? Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada pertanyaan tidak? Ini karena kita partisipatif dan kolaboratif, saya berharap semua anggota kelompok bisa berkolaborasi dan aktif ya. Tidak hanya satu orang yang aktif, tapi semuanya. Karena nanti ketika ujian akan kelihatan mana yang aktif, mana yang tidak. Jadi kalau semua aktif akan kelihatan ketika bertanya atau menjawab itu semua kompak. Ya. Jadi ini saatnya kalian berkolaborasi di dalam mini riset. Waktunya tidak banyak, jadi harus sering komunikasi. Meskipun pandemi, tapi harus tetap komunikasi terus. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tadi belum selesai saya screenshot untuk daftar kehadiran. Silakan on cam lagi. Ya, ini kayak artis ya. Ayo on cam di kamera, kasih wajah yang terbaiknya. Ya, 1, 2, 3, satu layar lagi. Berikan senyum manisnya ya. Nanti ini saya upload di Shadow, jadi wajah-wajah kalian akan terpampang terus di sana sebagai bukti sejarah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyalakan kamera. Ya, meskipun ada yang dengan malu-malu, ada yang enggan untuk menyalakan kamera, masih belum 100% nyawanya ngumpul, ada yang masih melayang-melayang. Ya. Selanjutnya, tugas yang pertama tadi ya, membuat daftar tadi itu, tabelnya segera koordinasi. Setelah itu diberikan ke saya, nanti saya mencoba membaca proposalnya dan memberikan masukan bersama Pak Bagio. Tugas kalian berikutnya memperbaiki proposal tersebut dan membuat PPT-nya, kemudian nanti dikonvert ke PDF sebelum diupload ke VLM. Ya, minggu depan kita ketemu lagi dengan perwakilan presentasi dari kelompok yang menurut kami perlu diklarifikasi. Ya, jadi semua kelompok diharapkan siap. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.